Kita mulai, Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar malam ini? Semoga, ya, terima kasih Ibu. Semoga tetap sehat dan semangat untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Malam ini kita bertemu kembali dengan Fokus Group Discussion Kelas Kreatif Indonesia seri ke-39, Bapak Ibu. Ini adalah FGD yang ke-39 ya, dan malam ini kegiatan kita akan mencoba mengupas tuntas modul ajar, khususnya modul ajar fase E. Topik kita malam ini adalah Unpacking and Repacking Modul Ajar Bahasa Inggris Fractured Stories. Oke, sepertinya sudah ada 30-an lebih teman-teman yang hadir malam ini untuk kembali belajar bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dilancarkan dan kita mendapatkan insight-insight berharga khususnya tentang modul ajar bahasa Inggris. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Sudah ada 34 orang di dalam ruang Zoom kita malam ini ya Pak Dadan. Saya pengen Bapak Ibu menuliskan dulu ya Bapak Ibu di kolom chat yang sudah hadir malam ini dan berasal dari mana. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu. Sudah ada Ibu Rini ya. Terima kasih Bu Rini sudah hadir. Ada Pak Diki. Pak Diki ini sepertinya sering terlihat nama beliau ini. Kemudian ada Ibu Sumiati dari Banyu Biru. Banyu Biru ini daerah mana ya? Daerah Palembang ya Bu ya. Ada Pak Diki dari Riau, ada Ibu Sumiati, Ibu Rini dari Bekasi, Ibu Sumiati dari Banyu Biru, ada Ibu Ati Kurnianingsi dari Ciamis, Ibu Vini dari Garut juga sudah hadir, Ibu Fida, Ibu Sunarmi, selamat malam semuanya Bapak Ibu, Alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita malam ini. Sudah ada Ibu Dian, Ibu Yesti, Ibu Vivi, Ibu Eni, Pak Haryadi. Oke, selamat belajar ya Pak Diki dan teman-teman semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan FGD kita malam ini, kegiatan ini digagas oleh Kelas Kreatif Indonesia, dan untuk lebih mengenal lagi Kelas Kreatif Indonesia, saya persilakan Bapak Dadan sebagai founder Kelas Kreatif Indonesia sekaligus koordinator penulisan modul ajar fase F SMA dari Kemendikbud Ristek. Oke, silakan Pak Dadan. Terima kasih Bu Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Lening Padang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Kelas Kreatif Indonesia. Selamat malam, selamat bermalam Sabtuan kembali ya. Kita kayaknya setiap malam Sabtu ketemu ya. Ada Bu Wiwin, ada Pak Diki, kemudian tadi saya lihat nama-nama yang familiar gitu kan, sering mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Harapannya kita bisa belajar bersama dengan rekan-rekan narasumber. Dan fokus untuk di bulan Agustus, teman-teman, itu adalah kita membedah modul ajar yang sudah ditulis, yang ada di Puskurjar, dibedah langsung oleh para penulisnya. Jika minggu kemarin kita ada Bu Rida, hari ini Alhamdulillah kita ada Bu Dwi dari Cirebon yang akan membahas modul ajar fase E ya, kelas 10. Harapannya nanti lengkap minggu depan atau Jumat depan kita akan membahas yang kelas 12. Artinya kelas 11, kelas 10, kelas 12. Lengkap lah gitu ya untuk jenjang SMA, SMK. Jadi Ibu dan Bapak nanti memiliki pemahaman yang mungkin bisa lebih komprehensif terkait dengan modul ajar. Harapannya dari modul ajar yang sudah dibedah ini bisa kita nanti poin-poin yang disampaikan nanti kita bisa referensikan ketika Ibu Bapak menulis modul ajar secara mandiri gitu ya. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menulis modul ajar, apa saja yang harus dimasukkan poin-poinnya, apa saja yang harus divariasikan misalnya dari modul ajar yang sudah ditulis gitu ya. Alhamdulillah hari ini juga ada rekan-rekan penulis modul ajar jenjang lainnya, ada Bu Lasma juga hadir, ada Bu Sunengsi juga hadir. Oke, Bapak dan Ibu mungkin sekilas saja ya, karena
kalau dilihat dari pendaftaran memang mayoritas adalah rekan-rekan yang sudah berada di kelas kreatif Indonesia. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut terkait komunitas ini, tetapi intinya dari komunitas ini kita bisa saling berbagi bersama ya. Kita saling berbagi bersama menjadi lifelong learner. Artinya setiap hari kita belajar secara micro learning, pieces of information, kemudian bisa menjadi akumulasi pengetahuan gitu ya selama sebulan karena kan topiknya biasanya per 1 bulan kita ganti topik kecuali yang di kelas kreatif itu 2 minggu kalau nggak salah tentang social emotional learning itu hanya 2 minggu. Tapi kalau di English Club itu 1 bulan topiknya tentang reading strategies ya. Nah, Ibu Bapak, untuk minggu depan berarti nanti kita fokuskan kembali ke modul ajar yang fase F kelas 12. Kemudian untuk preparation of international international test ya, itu nanti kita berfokus kepada IELTS. Jadi teman-teman kan sudah nih melakukan tes di English Core, nanti lanjut ke IELTS gitu ya supaya bisa mendapatkan sertifikat. Jadi nanti boleh dibandingkan deh bedanya antara English Core dan IELTS itu seperti apa. Kemudian ada satu lagi terkait dengan PKGBI. Teman-teman hari ini ya deadline kalau nggak salah untuk mengerjakan tes versan yang ada di PKGBI. Silahkan tips-tipsnya sudah dibagikan juga di WA Group IKM sudah dibagikan, kemudian di WA Group English Test juga sudah dibagikan. Silahkan boleh dicek bersama kira-kira apa sih. Sekali lagi yang paling penting adalah tidak nervous, kemudian kalau ada kendala teknis dilibatkan dari staff IT-nya. Kemudian jangan ragu untuk meminjam device karena itu udah cerita biasa saya dengar ketika ada teman-teman juga sama. Aduh, saya sampai ganti laptop 4 kali gitu, sampai ganti headset dan itu memang terjadi gitu karena sistem dari Versan ini sangat-sangat sensitif menggunakan AI sehingga aplikasi atau device itu harus benar-benar mumpuni gitu kan. Kemudian aplikasi juga harus ditutup, kemudian headset juga gunakan headset yang terbaik kalau tidak salah gitu ya disampaikan. Oke, Ibu Bapak, jika ada pertanyaan terkait dengan PKGBI, terkait dengan IELTS, terkait dengan English Core, silakan nanti boleh ditanyakan kepada admin yang ada di WA Group. Itu saja. Selamat belajar bersama malam ini dengan Bu Dwi. Kemudian harapannya kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait modul ajar yang sudah ditulis oleh Bu Dwi dan timnya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih juga tipsnya buat kita semuanya dalam rangka menghadapi uh, version test ya dari PKGBI. Baik Pak Dadan dan teman-teman semua, saya juga lupa memperkenalkan diri tadi Pak Dadan. Saya Marjeni, saya mengajar di SMA Negeri 1 Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Malam ini siap mempersamai Bapak Ibu bersama narasumber hebat kita. Sudah hadir di sini Bapak Ibu ada Ibu Dwi Haryanti. Selamat malam Bu Dwi. Halo Bu Selamat Dwi. malam, Ibu. Ya, Oke, selamat malam. ya, ya, baik. Terima kasih seperti yang disampaikan oleh Pak Dadan tadi. Sehat ya Bu Dwi, siap berbagi dengan kita semuanya malam ini ya. Insya Allah siap. Oke, baik. Ibu, saya bacakan CV-nya narasumber kita malam ini, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dadana tadi, Ibu Dwi Haryanti adalah seorang guru bahasa Inggris dari Cirebon ya Bu ya, dari SMA Negeri 1 Cirebon. Beliau juga guru penggerak angkatan 6, kemudian narasumber berbagi praktek baik, dan ibu dari Blinks, luar biasa Bapak Ibu. Ibu Dwi merupakan alumni dari Universitas Negeri Semarang, jadi S2 Pendidikan Bahasa Inggris beliau di Universitas Negeri Semarang. Banyak sekali karya-karya yang sudah ditulis oleh Bu Dwi. Yang teranyar ini adalah ketika Bapak Ibu menggunakan buku siswa bahasa Inggris Work in Progress untuk SMA, MA kelas 10, terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022. Nah, buku ini adalah karya dari Ibu Dwi Haryanti. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu langsung dengan penulisnya. Oke, Alhamdulillah. Dan juga buku gurunya ya Bu Dwi ya. Oke. Dan malam ini Bu Dwi coba akan mengupas tuntas modul ajar bahasa Inggris kelas 10
Fase E, Fracture Stories, karena kebetulan beliau juga adalah penulis modul ajar tersebut. Oke, Bapak Ibu, untuk tidak panjang waktu lagi, kita juga sudah tidak sabar nih, ada 54 orang lifelong learner seperti yang Pak Dadan sampaikan tadi berada di grup ini. Bu Dwi siap belajar bersama malam ini. Oke, Bu Dwi, silahkan waktu dan tempat. Iya, terima kasih Bu Marjeni atas kesempatannya, juga kelas kreatif Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Ini luar biasa bertemu dengan orang-orang yang tetap semangat belajar di malam hari ya. Jadi saya yang deg-degan nih sebetulnya karena saya tuh aslinya kalau belajar malam-malam tuh tidak terlalu memilih untuk belajar malam hari ya karena eh, lebih memilih untuk istirahat. Maka ketika diundang oleh kelas kreatif, saya merasa sangat terhormat untuk bisa berbagi mengenai apa yang sudah saya tulis, karena saya berkesempatan bekerja sama menulis buku teks utama tahun 2022 dengan Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan tahun 2023 juga dapat kesempatan lagi untuk menulis modul ajar berdasarkan buku yang sudah dibuat ya. Ini juga kesempatan langka Bapak Ibu karena ketika dulu saya pernah mendapat pengetahuan bahwa menulis adalah kegiatan satu arah gitu ya. Artinya ketika satu karya tulis sudah dipublikasi, maka jarang sekali pembaca itu bisa berkomunikasi langsung dengan penulisnya untuk konfirmasi, untuk segala macam gitu ya. Itu dulu, tapi sekarang ketika saya berkesempatan menulis buku, menulis modul, dan mencantumkan alamat ya, alamat surat elektronik ataupun nama sekolah dan sebagainya, alhamdulillah bisa berkomunikasi gitu ya, karena banyak sekali testimoni yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah menggunakan buku saya di kelas-kelas mereka di seluruh Indonesia ketika menerapkan kurikulum Merdeka. Apalagi hari ini nih, malam ini komunikasinya langsung gitu ya, tidak menunggu balasan email, tidak menunggu balasan WA ataupun yang lainnya. Kita bisa langsung berkomunikasi di sini mengenai apa yang sudah ditulis, yang mungkin sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang menggunakan buku saya ataupun apa namanya modul yang sudah ditulis gitu ya. Jadi nanti kita saling berbagi saja, namanya unpacking dan repacking. Jadi kita bedah ini modulnya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, nanti yang sekiranya menginspirasi Bapak dan Ibu untuk membuat modul sendiri gitu ya, modul ajar sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, dengan keadaan satuan pendidikannya, kemampuan Bapak dan Ibu guru mengajar membawakannya seperti apa, itu nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mohon izin saya belum bisa berbagi layar, Bu Marjeni. Ya, begitukah Bu Dwi? Silakan dicoba lagi, Bu. Ya. Nah, sudah muncul, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, karena judulnya unpacking dan repacking, jadi saya tidak menyediakan PPT atau apa, karena saya betul-betul akan menampilkan modul ajar yang akan kita bedah bersama. Jadi ini modul ajarnya sudah tersedia di perangkat ajar ya, di perangkat ajar yang ada di PMM. Kalau Bapak Ibu rajin buka PMM, pasti menemukan beberapa perangkat ajar. Dan kalau ini sudah otomatis terkurasi ya Bapak Ibu ya, karena memang diterbitkan oleh Puskurjar ya, oleh kementerian sendiri gitu. Nah ini mohon izin kalau sekiranya saya mewakili begitu banyak nama yang ada di sini Bapak Ibu. Mohon berkenan, karena memang yang menyusun adalah saya berdua dengan Ibu Eva Juliawati, guru SMA Negeri 1 Soreang gitu ya. Kalau penyusun bukunya itu ada 3, saya dengan Bu Nining, kemudian dengan Pak Budi. Nah ini penelaahnya, Masya Allah, luar biasa banyak sekali orang yang terlibat Bapak dan Ibu untuk penyusunan modul ini. Jadi mohon izin saya mewakili semua nama yang tertera di sini, mudah-mudahan berkenan. Baik, modul ajar ini memang diklaim untuk diajarkan di kelas 10 Bapak dan Ibu. Untuk di kurikulum Merdeka sendiri, CP yang diterbitkan di Permendikbud tahun 2024 nomor 12 itu kan ada sedikit perbedaan ya. Ketika
di bahasa Inggris umum, ya bahasa Inggris umum itu tidak lagi mencantumkan jenis teksnya, ya, tidak lagi mencantumkan referensi teksnya apa, pilihannya apa. Jadi yang ada di situ adalah apa yang ingin dicapai, karena di situ juga mulai kita berkenalan dengan namanya CEFR. Nah, itu dikatakan CEFR-nya kalau bahasa Inggris umum itu ada di level B1 Bapak dan Ibu, ya, ada di level B1. Dan modul ajar ini dibuat walaupun ketika dibuat itu CP-nya Permendikbudnya mohon maaf belum terbit, tapi kami itu dikasih contekannya Bapak Ibu. Jadi kami sudah menggunakan CP yang sekarang terbit itu gitu. Jadi sudah disesuaikan dengan CP itu sehingga ada beberapa bagian dari modul ini yang tidak ada di buku teks utamanya gitu. Jadi ada tambahan di dalam modul ini dan modul ini memang ketika dibuat itu pesanannya adalah agar bisa langsung dipakai oleh semua guru di seluruh Indonesia apapun kondisinya yang ada teknologi yang mumpuni dengan teknologi yang sederhana ataupun dengan dan tanpa internet seperti itu sehingga di sini Bapak Ibu akan menemui beberapa alternatif-alternatif ya. Nah, untuk modul ini judulnya Fractured Stories. Dari judulnya saja sudah jelas bahwa modul ini akan membahas teks naratif ya Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajaran yang dituliskan di tujuan pembelajaran utama ini adalah memproduksi teks naratif sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, produksi teksnya itu multimoda karena itu pesanannya. Jadi bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 adalah diharapkan peserta didik ini bisa memahami dan memproduksi teks multimoda. Jadi teksnya bentuknya ada yang tulisan, ada yang lisan, ada yang audio, visual, ada yang dengan gambar, simbol-simbol, semacam infografis atau komik begitu. Jadi tidak hanya teks yang berbatas bentuknya tulisan saja seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya yang dituliskan di sini adalah awal itu ada warming up ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, ini berapa pertemuan ya gitu. Untuk berapa pertemuan? Kenapa tidak dituliskan di situ? Karena di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu mengajar dengan kecepatan yang berbeda-beda itu diizinkan Bapak Ibu ya. Karena kan tidak ada lagi high stake testing berupa ujian nasional yang seperti itu. Sehingga kecepatan Bapak Ibu mengajar itu disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing gitu ya. Jadi ini mau selesai dalam berapa pertemuan, monggo gitu Bapak Ibu yang bisa menentukan nanti berapa pertemuan gitu. Tidak ada baku ini harus selesai dalam 6 pertemuan, 8 pertemuan, tidak seperti itu karena khawatir nanti malah Bapak Ibu udah 6 pertemuan. Nah, itu jangan sampai begitu Bapak Ibu, tenang saja. Diselesaikan sampai mastery learning gitu ya. Oh, maaf sebentar. Kameranya off ya. Ya, Ya, ya Bu Dwi. bentar. Iya, ganti aja deh. Ada masalah, tapi nggak apa-apa ya, kameranya off juga ya. Suaranya Iya, masih iya, terdengarkan ya, masih. nggak masalah ya sebentar. Masih, yang Iya, penting suaranya masih jelas. betul. Bu. Silakan dilanjutkan Masih. Bu Suaranya Dwi. masih ada, siap. Nah, ada lagi. Oke, ini memang technical problem. Baik, nah ini Bapak Ibu, jadi di awal pembelajaran itu selalu ada warming up ya Bapak Ibu. Nah, warming up yang kami ajukan adalah dengan adanya pertanyaan pemantik, karena ini nanti tujuannya akan membahas teks naratif dan ada bagian di dalam modul itu yang membahas malin kundang, maka di sini ditanyakan tentang hal-hal yang menyambungkan gitu, jadi bridging ke arah sana gitu ya, seperti have you read or heard a good story, kemudian have you heard a story, jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu ketika menggunakan modul ini misalnya punya warming up yang berbeda, punya pertanyaan pemantik yang berbeda, sangat diperbolehkan. Silakan sesuaikan dengan kondisi di kelas Bapak Ibu masing-masing dan kondisi Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ini tidak mengikat Bapak Ibu, ini adalah inspirasi. Lagi-lagi ini bukan rujukan utama tapi inspirasi. Jadi silakan disesuaikan. Nah, di modul ini juga sudah disertakan harapan atau jawaban yang diharapkan. Kemudian bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa merespon jawaban para peserta didik yang ditanyakan pertanyaan pemantik tadi gitu ya.
Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa menuliskannya atau menggunakan media presentasi yang lain gitu ya. Kalau saya itu karena di sekolah kami itu di perkotaan yang nyaman dengan teknologi, maka biasanya pertanyaan pemantik ini kami menggunakan Mentimeter Bapak Ibu. Mentimeter atau kadang menggunakan Kahoot gitu atau menggunakan Padlet. Jadi lebih ke teknologi. Tetapi kalau ternyata kelas-kelas Bapak Ibu itu jauh dari teknologi, adanya teknologi sederhana boleh digunakan papan tulis dan lain atau kebetulan sedang mati lampu misalnya atau proyektornya bermasalah kan bisa kita switch ya gitu. Jadi tidak masalah. Kemudian setelah warming up ada pre-listening Bapak Ibu. Jadi pre-listening ini tujuannya adalah nanti untuk menghubungkan ke kegiatan listening. Karena listeningnya itu mendengarkan, mengurutkan cerita berdasarkan gambar, ya. Jadi nanti ada mendengarkan potongan-potongan paragraf, nah dicocokkan dengan gambar, kemudian diurutkan gambarnya membentuk cerita yang bermakna, maka pre-listeningnya menggunakan gambar juga gitu. Nah, ini seandainya nanti Bapak Ibu merasa sulit menggunakan gambar seperti ini, bisa juga gitu ya, menggunakan aktivitas ya kreatif, namanya kelas kreatif gitu ya. Misalnya, oh pakai apa ya? Yang penting nanti bisa mengarahkan peserta didik untuk mengurutkan cerita berdasarkan gambar dan kalimat yang mereka dengar gitu ya. Nah, kalau di sini contohkan sequence picture seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini posisi gambarnya tidak berurutan, nanti peserta didik atau siswa diminta untuk mengurutkan gitu menjadi cerita yang bermakna berdasarkan gambar yang ada di sini. Nah, ini gambarnya ada 3, masing-masing cerita itu. Ya, jadi nanti tinggal diurutkan saja. Kalau di sini tidak ada kalimatnya, belum ada karena ini masih pengantar ya, pre-listening gitu. Belum ada kalimatnya, hanya urutan gambar saja gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu perlu sumber gambar yang lain, misalnya saya tidak menyukai gambar-gambar yang ini, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ada sumbernya juga dicantumkan ya Bapak Ibu ya di Class Playground, diambil dari situ gitu. Nah, cara memainkannya bagaimana Bapak Ibu? Jadi siswa atau peserta didik itu dibagi ke dalam kelompok ya. Dalam kelompok misalkan di kelas itu ada 36, maka dibagi kelompoknya senyamannya Bapak Ibu lagi-lagi ya. Tidak perlu harus 6, harus 4, harus 10 gitu ya. Kalau ternyata nyaman dengan 4 kelompok, nyaman dengan 6 kelompok, nyaman dengan 9 kelompok, silakan. Yang penting bisa nanti memanage kelasnya seperti apa. Dalam satu kelompok itu, dalam satu tim itu ada tim leader gitu ya, yang akan memegang gambar sesuai dengan urutan cerita. Nanti peserta didiknya harus mengurutkan gambar itu gitu ya. Diusahakan semua aktivitas yang dilakukan pada saat itu menggunakan classroom language yang sudah disepakati, yaitu bahasa Inggris gitu ya. Sebagian besar yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai disusun, kita akan tanya alasannya kenapa susunannya seperti itu. Gitu. Apa sih yang membuat mereka memilih susunannya seperti itu? Nah, kemudian untuk listening activity, itu bisa merujuk kepada buku bahasa Inggris, buku tulis utamanya yang berjudul Work in Progress, ada di tas 1 bagian B halaman 132. Kenapa halamannya jauh sekali 132? Karena memang Fractured Story ini diambil dari unit yang ke-6 dari buku tersebut, Bapak Ibu. Jadi adanya tuh di paling belakang, ya. Adanya di paling belakang. Memang di situ tulisannya di semester 2, tapi kalau Bapak dan Ibu merasa sangat nyaman untuk menggunakan ini di semester 1, di semester awal, nggak apa-apa. Kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Jadi sangat berbahagia dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, karena memang kita benar-benar diberi kebebasan untuk mengajar sesuai dengan kondisi kita masing-masing, gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya katakan bahwa aktivitasnya adalah mendengarkan, ya. Jika memungkinkan Bapak Ibu bisa memperdengarkan audionya, tapi jika tidak memungkinkan bisa menggunakan suara Bapak Ibu dan listening script-nya sudah disediakan juga ada ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang akan dihadapi oleh peserta didik adalah gambar-gambar ini Bapak dan Ibu. Nah, dari gambar ini mereka harus mengurutkan ceritanya berdasarkan kalimat-kalimat yang mereka dengar gitu. Jadi matching sebetulnya ya, matching tapi bentuknya listening. Nah, ini multimodal teksnya sudah langsung ada di sini Bapak Ibu, karena ada gambar, kemudian ada suara yang diperdengarkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini aktivitas listening. Kenapa ya? Tujuannya mampu memproduksi, tapi mulai dari listening dulu. Betul, karena produksi itu kan produktif ya, productive skill, sementara listening adalah receptive skill. Untuk bisa memproduksi sesuatu, tentunya kita harus menerima sesuatu dulu. Harus ada inputnya dulu, baru bisa ada outputnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Ya, jadi ini gambar yang akan mereka hadapi oleh peserta didik. Kalau bukunya sudah ada, Bapak Ibu bisa rujukannya ke buku tersebut ya, ke buku nanti bukunya yang akan digunakan karena ada beberapa sekolah yang mencetak buku itu dengan dana BOS Bapak Ibu ya, pakai Siplah gitu, pakai aplikasi Siplah. Jadi bisa digunakan untuk beberapa sekolah negeri. Nah, ini kemudian sudah mendengarkan, diurutkan, nah dimintalah nanti kita membahas gitu ya Bapak Ibu, bagaimana jawabannya, urutannya seperti apa gitu. Nah ini, kemudian di sini juga disertakan bagaimana guru harus merespon jawaban-jawaban itu, ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah dari situ kita akan memperdengarkan kembali cerita yang utuh yang sudah urut untuk kemudian oleh peserta didik ini dibagi-bagi berdasarkan text structure-nya. Kalau Bapak Ibu merasa, kenapa ya kok langsung loncat ke text structure? Saya belum mengajarkan itu. Peserta didik saya belum mampu untuk mengidentifikasi text structure-nya. Bapak Ibu boleh mengajarkan dulu text structure-nya, ya. Boleh mengajarkan dulu text structure-nya dan di sini kami sediakan juga untuk elemen-elemennya. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan dulu orientation itu apa, communication itu apa, resolution itu seperti apa, intrinsic element itu seperti apa, itu sangat diperbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus langsung ke sini. Kalau ingin mengajarkan dulu prerequisite-nya, ya background knowledge-nya boleh diajarkan dulu gitu. Padahal sebenarnya kalaupun tidak mau diajarkan dulu, yang ini akan menjadi apa ya namanya semacam tes awal gitu. Oh sudah baik belum mereka ya mendengar apa ininya gitu, pemahaman tentang struktur teks naratif karena sepemahaman kami ya teks naratif ini bukan teks yang baru baru ditemui oleh peserta didik di kelas 10 gitu. Biasanya di kelas 9, kelas 8 pun mungkin mereka sudah menemui gitu sebelumnya. Karena yang ada di yang siswa yang sekarang itu sebagian besar ya kalau di sebagian besar sekolah di Indonesia kecuali sekolah-sekolah piloting itu biasanya mereka ke SMP-nya masih menggunakan kurikulum 2013 seperti itu ya. Nah, ini ada deskriptornya Bapak Ibu untuk listening skills, ada rubriknya dan Bapak Ibu bisa menilai apa yang sudah dikerjakan oleh siswa dan ada di mana mereka posisinya. Apakah ada di very good, good, fair atau excellent seperti itu. Ya. Apabila ada siswa yang berada pada kategori belum berkembang, maka Bapak Ibu guru itu harus memberikan penjelasan ulang tentang bagian-bagian cerita. Makanya yang saya katakan tadi, boleh langsung saja kita berikan activity-nya, listening-nya itu. Kalau ternyata sebagian besar siswa kita ada di posisi fair, maka kita harus menjelaskan lagi tentang bagian-bagian cerita, gitu ya. Cerita-cerita itu, cerita naratif seperti itu. Kemudian post listening activity. Karena cerita Malin Kundang yang diperdengarkan tadi itu bukan versi yang sering didengarkan selama ini Bapak Ibu yang sering dibaca. Jadi itu adalah versi fractured-nya. Fractured itu kan artinya versi yang apa ya, yang berbeda daripada yang asli gitu ya. Ada yang diubah baik itu endingnya, karakternya atau settingnya Bapak Ibu. Maka pasti akan mengundang tanda tanya karena ketika saya menggunakan modul ini, sebelum modul ini 2 tahun yang lalu saya langsung menggunakan buku gitu ya untuk mengajarkan di kelas saya sendiri, itu luar biasa. Muka siswa kita itu ketika mendengarkan, lah kok gini ya Malin Kundangnya? Loh kok ada Liga Dangdut ya? Kok gini? Jadi apa ya, sudah menimbulkan sesuatu curiosity gitu yang sangat menyenangkan ekspresi mereka itu loh, senang sekali lihatnya. Nggak nyangka kan kalau ceritanya akan seperti itu gitu ya. Sampai mereka, Miss ulang lagi, saya nggak konsentrasi urutannya apa karena ceritanya terlalu berbeda dari tebakan yang saya harapkan gitu. Jadi nggak sama dengan cerita tradisional yang selama ini mereka buat. Nah, asiknya di situ Bapak Ibu. Kenapa harus ada fractured stories? Karena menantang kreativitas gitu ya, kreativitas, intercultural, kemudian apa namanya percaya diri gitu kan dengan komunikatif skillnya juga ada di sini sesuai dengan amanat dari CP-nya Bapak Ibu. Nah kemudian itu post listening setelah seperti tadi ya ekspresinya kemudian tanggapan siswanya kenapa ceritanya berbeda, mereka ditugaskan untuk berdiskusi gitu ya. Membedakan, mengingat kembali dengan cerita yang tradisionalnya yang sudah mereka dengar selama ini gitu. Bedanya di mana, kenapa demikian gitu. Apa yang mereka sukai dari itu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau siswa kita sudah excel Bapak Ibu, sudah mampu gitu ya untuk cerita Malin Kundang ini atau mungkin sudah quote on quote bosan dengan Malin Kundang, kita bisa berikan lagi
cerita-cerita yang lain. Tapi pastikan cerita itu familiar di murid-murid kita, Bapak Ibu. Kalau Cinderella itu tidak familiar di murid-murid kita, jangan berikan Cinderella. Yang familiarnya apa cerita yang ada di situ? Yang kiranya semua siswa itu pernah dengar, pernah baca gitu, Bapak Ibu. Karena lagi-lagi kita akan mengajarkan kepada mereka bagian-bagian cerita. Tapi di sini yang kita berikan adalah potongan-potongan bagiannya saja. Jadi misalnya kita akan membacakan satu potongan cerita Aladin. Kita hanya bacakan resolusinya saja dan kita minta para peserta didik ini untuk mengidentifikasi bagian apa yang kalian dengar tadi. Apakah awal ceritanya atau bagian tengahnya atau akhir ceritanya, resolutionnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan bisa dibaca berulang kali Bapak Ibu. Bisa dibaca berulang kali sampai sekiranya siswa kita itu memahami semua. Dan untuk jenis pelaporannya nanti siswa bisa menggunakan seperti ini. Jadi ditulis dalam tabel seperti ini Bapak Ibu ya. Nah yang ini ada contohnya. Jadi setelah selesai mendengarkan Malin Kundang, berdiskusi apa bedanya Malin Kundang yang didengar dengan yang versi tradisional, kita memberikan exposure lebih kepada siswa kita berdasarkan cerita-cerita tradisional yang sudah sering mereka dengar selama ini gitu ya. Jadi mereka akan diminta mengidentifikasi bagian-bagian cerita yang mereka dengar. Nah, bagian ceritanya dari mana? Tentu saja itu disediakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, disediakan Bapak dan Ibu dengan catatan tadi. Pastikan bahwa cerita itu familiar, ya, sudah sering didengar atau dibaca oleh siswa-siswa yang ada di kelas, seperti itu. Nah, itu untuk bagian listeningnya ya. Kemudian nanti jawabannya didiskusikan bersama. Kemudian dari cerita-cerita yang sudah diekspos tadi, Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk berdiskusi. Berdiskusi cerita mana sih yang ingin mereka diskusikan lebih jauh gitu. Cerita mana yang ingin dibahas lebih jauh. Pertanyaan diskusinya ada di sini Bapak Ibu bisa menanyakan karakternya siapa, di mana cerita itu terjadi, settingnya, kemudian kita sudah masuk ke intrinsic elemennya ya Bapak Ibu ya, karena ini akan membantu siswa kita nanti untuk bisa membuat fractured story versi mereka sendiri ya. Saya rasa tadinya fractured story itu hal yang asing, tetapi ketika buku ini terbit, fractured story langsung muncul di mana-mana. Websitenya Erlangga itu muncul, websitenya Ruang Guru itu juga muncul membahas fractured story gitu ya. Karena apapun yang itu biasanya akan diterbitkan untuk buku tulis lainnya diterbitkan oleh penerbit swasta. Gitu ya, Apa tuh? itu dari Kantaran matrikulasi teh. Maaf Bu Dwi, ada mic yang bocor ya sepertinya. Iya, nggak apa-apa, nggak Mohon apa-apa. iya. Ya, silakan apa-apa. dilanjut Dwi. Malam Sabtu kok, tenang aja. Ini kombel ya. Kalau kombel itu memang awalnya dari gibah. Gibah yang profesional. Oke. Nah, kemudian sudah membahas cerita yang familiar tadi, ya. Siswa itu diminta coba untuk membuat alternatif akhir dari cerita yang tradisional itu. Hanya bagian akhirnya saja Bapak Ibu. Jadi yang namanya fractured story ini bisa dibuat untuk cerita dengan mengubah satu bagian saja juga boleh dari cerita yang awalnya gitu, dari cerita tradisional seperti yang misalnya Malin Kundang. Malin Kundang itu diubah akhirnya saja yang tadinya dikutuk jadi batu. Nah, untuk cerita yang fractured-nya itu tidak lagi dikutuk jadi batu tetapi dimaafkan karena saling memaafkan itu indah begitu ya. Misalnya ibunya tuh tidak menjadi pendendam misalnya karena sebagian besar gurunya sudah belajar tentang disiplin positif, budaya positif di guru penggerak gitu ya. Jadi nggak musim tuh mengutuk-mengutuk seperti itu misalnya. Jadi dirubah. Jadi memang ide awalnya untuk fractured story adalah dari fractured fairy tales ya, di mana gerakan ini muncul ketika para penulis gitu concern dengan fairy tale yang diceritakan selama ini gitu. Karena ada feminisme gitu, ada gerakan-gerakan feminisme, ya banyak hal lah Bapak Ibu sehingga ingin cerita-cerita tradisional yang selama ini sudah ada karena dirasa sudah lama gitu ya, sudah ketinggalan zaman pahamnya gitu, misalkan dari abad ke-16, abad 17, 18, maka diperbarui dengan abad 21 gitu ya.
maka dibentuknya fractured fairy tales. Nah, ini kami memodifikasinya dengan fractured story karena dibuat jadi lokal milik Indonesia seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu akhir dari listening activity. Dari listening pun kalau Bapak Ibu hanya selesai mengajarkannya di listening, sebetulnya ketika siswa mampu membuat ending yang berbeda, akhir cerita yang berbeda dari cerita tradisional yang sudah mereka tahu, yang sudah mereka dengar, misalnya dari Sangkuriang itu kan akhirnya Sangkuriang menendang perahu kemudian balik jadi Tangkuban Perahu, itu diubah gitu ceritanya akhirnya saja gitu ya, itu sudah selesai Bapak Ibu sebetulnya. Tujuan memproduksi teks fractured story-nya itu sudah selesai ya, tapi dalam bentuk lisan sederhana gitu dari hasil mendengarkan ya. Sudah, jadi jangan khawatir misalnya aduh saya ngajarnya nggak selesai Bapak Ibu. Satu step itu sebenarnya sudah selesai gitu. Jadi ini enaknya menggunakan modul itu bisa disesuaikan dengan kemampuan murid-murid dan kemampuan Bapak Ibu ketika mengajar. Nah, kemudian masuk ke reading Bapak Ibu ya. Language skill yang selanjutnya yang kita ajarkan adalah reading. Dan di reading ini juga seperti tadi listening ada pre-reading activity. Nah, di pre-reading ini pertama kegiatannya adalah mengenai how many words do you know. Ini terinspirasi dari sebenarnya ketika saya mengajar anak-anak saya sendiri gitu. Karena seringkali ketika mau baca itu mereka belum tahu nih vocabnya sudah sebanyak apa gitu. Karena itu masuk ke pre-reading adalah how many words do you know. Ini tujuannya adalah mengetahui seberapa banyak sih kata-kata yang bisa mereka tahu, yang sudah mereka pahami berkaitan dengan teks yang akan mereka baca. Nah, ini teks yang kami ambil adalah Little Red Riding Hood. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa aduh jangan yang ini deh bacaannya Little Red Riding Hood tuh nggak familiar dengan siswa saya mau ganti aja dengan cerita lain yang lebih dekat dengan keseharian mereka, itu sangat dibolehkan Bapak Ibu ya. Jadi modifikasi, inovasi itu sangat dibolehkan di kurikulum Merdeka. Ini hanya sebagai inspirasi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di sini disediakan Little Red Riding Hood. Nah, pre-reading activity ini adalah meminta siswa untuk menuliskan kata-kata. Ketika Bapak Ibu mengatakan Little Red Riding Hood, coba tuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan Little Red Riding Hood ya. Berapa yang kamu tahu? Berapa banyak yang kamu pahami gitu? Berapa banyak kata-kata yang bisa kamu tuliskan berhubungan dengan cerita yang akan kita baca? Nah, kemudian bisa dituliskan di vocabulary box, bisa dituliskan di papan tulis, bisa dituliskan di buku masing-masing, atau misalkan Bapak Ibu menggunakan Padlet, Mentimeter, dan lain sebagainya gitu ya. Word wall misalnya boleh Bapak Ibu ya. Itu yang digunakan. Kemudian setelah menuliskan kata-kata itu, masuk ke readingnya Bapak Ibu. Nah, bacaannya ada di mana? Bacaannya kami sematkan juga di modul ajar ini, atau bisa juga Bapak Ibu dan siswa mengaksesnya di buku tulis utama di tas 3 bagian A halaman 135 sampai 136 ya. Nah, kemudian mereka membaca lalu mengkonfirmasi. Oh, kata-kata yang tadi saya tuliskan di vocabulary box itu ada tidak ya di dalam bacaan ini gitu ya. Ada tidak ya di dalam bacaan ini? Kalau ada berarti tinggal dikonfirmasi, digarisbawahi, atau ditulis atau seperti apa ya. Silakan metodenya bisa disesuaikan dengan kondisi di kelas masing-masing. Kemudian setelah membaca, ada kegiatan, masih saat baca mohon maaf, ada kegiatan satu lagi juga berkaitan dengan vocabulary Bapak Ibu namanya watch out words ya. Watch out words adalah kata-kata baru yang mereka temui ketika mereka membaca teks ya. Jadi kata-kata barunya apa nih yang ada di dalam teks itu gitu. Oh, ada kata ini yang saya belum tahu artinya. Silakan dituliskan dulu, nanti artinya bisa dicari atau bisa dibahas bersama atau didiskusikan ya. Seperti itu. Nah, ini watch out words. Jadi kalau tadi how many words do you know itu vocabulary box itu untuk kata-kata yang mereka sudah ketahui, dan ini adalah untuk kata-kata yang baru mereka temui di dalam buku teks gitu ya. Nah, reading itu Bu mengecek Dwi, mohon reading. maaf. Ya. Bu Ya, Dwi, Bu. ya waktunya tersedia 5 menit lagi ya Bu, Boleh, sebelum kita buka siap. question Boleh, and boleh, answer. boleh. Kasih Saya Bu lebih Dwi. senang question and answer sebetulnya. Oke, baik. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu nanti bentuknya reading comprehension ya. Nah, di post reading activity bisa kita gunakan untuk membahas, karena tadi ada versi Red Riding-nya juga ada 2 versi, tradisional dan fractured-nya. Maka di sini mereka harus mengecek
apakah dua cerita itu punya karakter yang sama, punya setting yang sama, kemudian alur yang sama, awalnya, tengahnya, akhirnya, kemudian apakah masalahnya sama gitu ya. Nanti dibuat dalam tabel atau bisa juga dibuat dalam diagram Venn ya. Selama pengalaman saya mengajar, siswa itu lebih nyaman menggunakan diagram Venn ternyata Bapak dan Ibu gitu ya untuk mengerjakan aktivitas ini membandingkan cerita. Kalau Bapak Ibu ingin tetap menggunakan malin kundang, jangan literate riding hood karena dirasa lexical density-nya terlalu berat. Saya mendapatkan testimoni dari beberapa guru yang sudah menggunakan Bapak Ibu dan mengatakan ini terlalu berat literate riding hood-nya. Juga dari siswa saya juga mengatakan itu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan malin kundang cerita malin kundang untuk reading activity yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pre-writing ya, ada mini lesson Bapak Ibu di sini yang dicontohkan adalah Cinderella. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan cerita yang lain sangat dibolehkan. Nah, mini lesson ini mengajarkan bagaimana kita membuat fractured story secara klasikal ya. Secara klasikal. Jadi nonton dulu bersama-sama Cinderella, kemudian membuat laporannya atau hasil menyimaknya ke dalam tabel ini. Judulnya, karakternya, settingnya, important events, important object, and how the story ends. Nah, dari situ nanti sama-sama dibuat fractured versionnya Bapak Ibu. Jadi misalnya title-nya Cinderella, tapi fracture-nya kita tulis Cinderella, misalnya gitu ya. Kemudian karakternya kita tambahin ada Captain Alien, settingnya kalau at the kingdom kita ganti sekarang at underwater kingdom seperti itu. Kemudian important object-nya kalau Cinderella kan glass slipper ya Bapak Ibu, tapi kita ganti jadi diving boots seperti itu. Jadi anak-anak itu kita bantu kreativitasnya ya, tapi ini dalam bentuk klasikal dulu. Kalau GBA-nya mungkin ini maksudnya joint construction of the text gitu ya. Nanti dari situ baru mereka diminta untuk membuat yang sendiri-sendiri Bapak Ibu fracture story-nya gitu. Nah, yang ini seperti ini ya. Memang tidak mudah karena prasyaratnya banyak. Untuk bisa membuat cerita kan mereka dalam naratif itu yang jelas harus bisa tensisnya ya Bapak Ibu ya. Simple past-nya seperti itu. Nanti materi-materi prasyarat itu bisa Bapak Ibu ajarkan terlebih dahulu gitu untuk membantu siswa kita, para peserta didik kita mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, memang tidak eksplisit diberikan di sini, tetapi bisa oleh Bapak dan Ibu diadakan lagi-lagi karena yang memahami peserta didiknya, memahami lingkungan belajarnya adalah Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Jadi silakan mau mengajarkan materi-materi prerequisite yang lainnya yang dirasa perlu itu sangat-sangat dibolehkan dan dianjurkan kalau menurut saya karena saya sendiri ketika mempraktekannya itu memang harus ada beberapa kelas yang harus diajarkan dulu tentang kalimat-kalimat apa yang akan dituliskan gitu ya. Bagaimana mendeskripsikan karakter, bahkan ada yang harus mulai dari karakter traits-nya dulu gitu. Harus juga mulai dari expressing apa namanya activity-nya seperti apa, seperti Bapak Ibu ya. Nah, itu selesai Ibu, seperti itu modulnya bisa digunakan karena sisanya nanti tinggal assessment. Assessment-nya adalah membuat teks gitu ya. Kemudian ada rubrik yang kami sediakan juga bisa dibaca sama-sama di sini dan sisanya adalah lampiran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, paparan yang luar biasa. Bapak Ibu boleh memberikan virtual reaction-nya ya atas paparannya Bu Dwi tadi. Jadi malam ini kita senang sekali karena bertemu langsung dengan penulis modul ajar sekaligus penulis buku teksnya. Jadi nyambung gitu ya Bu Dwi. Bapak Ibu untuk selanjutnya kita buka sesi Q&A sekitar 20 menit ke depan. Tadi menarik sekali ya, karena modul ajarnya ini memang sudah disesuaikan dengan CP kurikulum CP terbaru yang 2024 ya Bu ya. Jadi bisa diadaptasi, bisa diadopsi atau dipakai di lingkungan Bapak Ibu sendiri. Tadi saya melihat ada yang bertanya di mana bisa didapatkan modul ajar ini, sudah dibantu jawab oleh Pak Dadan tadi ya. Jadi modul ajar ini Bapak Ibu sudah tersedia di PMM ya. Kemudian di flyer kegiatan kita juga bisa di scan QR code
Dan di WhatsApp grup IKM juga sudah tersedia. Jadi menarik sekali. Ya silakan Bapak Ibu boleh langsung ini ya, boleh langsung raise hand. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh, karena sepertinya di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk. Ini tadi menarik sekali ya Bu Dwi. Oh Pak Diki, oke Pak Diki perdana nih. Ya, silakan. Menarik ya Pak Diki tentang fracture story ini. Oke, silakan Pak Diki, langsung Oke. saja ke Bu Dwi. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya ke Bu Dwi. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya cukup detail dan tadi sempat mau saya tanya tapi terjawab di akhir-akhir. Cuman saya mau konfirmasi ataupun sharing pengalamannya dari Ibu terkait dengan pola urutan kita mengajar itu memang idealnya listening, speaking, reading, writing seperti itu ya. Nah, tapi untuk beberapa banyak murid saya ini kosakata ini masih menjadi beban yang besar ya. Jadi kalau dalam satu kelas itu 30-an atau 36, itu mungkin hanya 6 orang yang mungkin bisa dimulai dari listening gitu. Walaupun hanya untuk sejenis cerita yang familiar gitu ya, misalkan Malin Kundang ataupun Sang Kuryang atau apa yang memang cerita rakyat. Tapi ketika dikemas dalam silahkan dengarkan, cerita tuh menjadi cerita yang sulit bagi mereka untuk memahami gitu kan. Jadi walaupun misalnya oke, kita ini mana, mereka bukan tidak familiar dengan ceritanya, tapi kosakata mereka yang masih kurang, jadi apa ya? Nah, jadi biasanya saya mensiasatinya dengan dimulai dengan membaca gitu ya. Karena bagi mereka jadinya walaupun listening duluan ya, memang kita belajar harusnya listening dulu, tapi dimulai dari membaca karena mereka jelas tampak teksnya di situ. Jadi oh ini familiar gitu. Nah, itu seperti itu memang ada fleksibilitas ya dari guru untuk seperti itu. Nah, permasalahan yang tadi saya sampaikan itu kira-kira seperti apa sih? Kita kan tentu mengajar itu untuk semua anak-anak ya, klasikal gitu, tidak mengajar hanya untuk beberapa orang yang memang punya kemampuan lebih tinggi. Nah, termasuk permasalahannya ketika di listening itu teks yang sederhana pun jadi teks sulit karena mereka tidak familiar tuh bukan dengan ceritanya sih ya, tapi tidak familiar tuh dengan kosakata walaupun sederhana. Kira-kira kiat-kiatnya seperti apa, Ibu? Terima kasih, Ibu. Itu dulu aja dulu. Ya, silakan langsung dijawab. Langsung aja mungkin ya Bu Dwi ya. Karena Boleh baru Bu, Pak boleh. Diki ya Ya, di exposure boleh. listening tadi ya. Silakan Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki. Ini pertanyaan ini bukan pertama kali didengar ya, karena beberapa kali kegiatan juga pertanyaan yang sama menyangkut keterbatasan vocabulary dari siswa kita gitu. Memang itu menjadi hal yang utama ya, karena kalau mau bisa bicara, bisa menulis kan vocabnya harus cukup. Bahkan untuk kegiatan yang reseptif pun seperti listening, vocabnya memang harus cukup gitu ya. Pak, kalau saya pernah menyiasatinya seperti ini. Nah, ini untuk kelas-kelas yang istilahnya kami pakai dulu zaman pandemi itu menggunakan omitted ya, omission. Bapak mungkin pernah dengar di kurikulum darurat ya, namanya omission ya, untuk aslinya punya pendidikan khusus, tapi itu dipakai untuk pendidikan umum karena memang kondisinya waktu itu kondisi darurat. Jadi omission. Nah, walaupun memang ada apa ya, ada pro kontra karena dibilang ini reading loh bukan listening akhirnya, tapi nggak apa-apa Pak. Jadi coba mendengarkan, Bapak ada akses ke teknologi semacam YouTube ya Pak? Ada. Ada ya. Jadi ini Ada. saya dapatkan ketika saya menjadi peserta Kemsor. Penyelenggaranya adalah Relo US Embassy. Jadi itu diadakan di Nusa Dua Bali. Dan itu salah satu dosennya dari Amerika itu mengajarkan listeningnya itu semacam reading kalau menurut kita Pak. Tapi ternyata menurut dia listening. Jadi di exposure-nya itu berupa video YouTube, video yang education, tapi ditampilkan subtitlenya, Pak. Ditampilkan subtitlenya. Jadi mereka tuh listening, iya, tapi ada yang bisa mereka baca juga. Jadi exposure-nya tuh dua skill gitu, reading sama listening, tapi oleh
pengajar kami waktu itu mengatakan ini ada listening activity, kata dia gitu. Jadi silakan itu untuk membantu juga exposure ke vocabulary-nya. Jadi, oh kalau suaranya begini, kedengarannya begini ya. Kalau suaranya ini berarti bacaannya seperti ini ya, kayak gitu. Nah dari situ kemudian diminta cari kata-kata sebenarnya di apa soalnya adalah mengisi kalimat rumpang gitu Pak. Tapi kalimatnya bisa dibaca dan bisa didengar, itu nggak masalah gitu. Nah itu pun kemudian speednya dikembalikan kepada siswanya. Speednya dikembalikan kepada siswanya. Kamu itu kan kalau di YouTube yang education itu bisa speednya bisa dikurangi, bisa ditambah gitu ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa juga di pause, kemudian play, pause gitu kan ya. Bisa di replay juga. Nah itu kami diajarkan seperti itu Pak untuk yang listening, untuk receptive skill-nya gitu. Untuk listening dan reading itu receptive skill. Jadi memang kita tidak bisa apa ya namanya put skills itu in silos gitu ya sendiri gitu nggak bisa. Nah itu pengalaman saya belajar itu dengan dosen dari USMC itu di kegiatan Kemsol itu seperti itu Pak. Mungkin bisa diterapkan di kelasnya Pak Diki karena saya terapkan juga di kelas saya untuk ketika masa-masa darurat COVID-19 itu dan alhamdulillah itu cukup membantu kan. Oh ternyata tulisannya ini ya bisa tadi didengar itu. Tapi nggak tiba-tiba Bapak memunculkan subtitlenya ya Pak. Jadi awalnya Bapak memunculkan saja videonya dulu, baru ketika sudah satu kali, apa yang dengar tadi? Aduh banyak yang nggak kedengeran, Mister, misalnya. Diulangi lagi tapi dikasih subtitle gitu. Terus nanti dikasih kalimat rumpangnya ini apa, ini apa, ini apa, gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, oke. Gimana Pak Diki? Jadi dapat kiat kita malam ini ya Wah, Pak ya? luar biasa. Seperti Nggak benar-benar nyesel walaupun besok mau libur kan. Wah, ini upacara ya Pak. thank you banget lah. Oke, makasih Bu Dwi. Jadi seperti Wiwing gitu ya Bu ya? Ada listeningnya dulu, kemudian ada skripnya. Ada Nah, skripnya, ada betul. skripnya itu juga membantu sekali bagi siswa. Oke, terima kasih Bu Dwi dan Pak Diki. Ini Pak Karyadi sudah resen. Apakah Pak Karyadi? Tapi saya di kolom chat juga melihat ada pertanyaan dari Pak Haryadi ya. Ini dua peserta yang berbeda sepertinya. Mungkin ke Pak Karyadi dulu yang sudah raise hand. Silakan Pak Karyadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya sangat I'm over the moon ya to see you, Miss Dwi. Iya, terkait dengan apa tentang modul, mungkin saya mau sharing boleh. Mungkin ada kan Pak Diki kan terkait dengan kalau kosakata kan terkenal di kosakata mungkin dari reading dulu misalkan ya tadi ya Pak ya maaf Pak Diki ya. Mungkin saya boleh sharing Ibu. Nanti mungkin minta pendapat Ibu dari Bu Dwi terkait dengan apa saya yang saya presentasikan. Boleh boleh ini Ibu saya apa share screen. Ada yang mau ditampilkan ya Pak Iya, Karyadi? iya, iya Ibu, boleh. Hmm, Kalau enggak apa-apa sih. oh ya, tapi ininya Bu Dwi sudah turun ya sepertinya ya. Iya, Screen-nya Bu Dwi sudah tidak ada. Em, ya, oke. Silakan Pak Karyadi. iya. Ini sharing saja ya Ibu Dwi dan Bu Diki dan pendapat Pak Ibu Diki. mengenai ini bagaimana tolong masukannya atau apa yang kurang dan mungkin jadi ini ini sebagai contoh ya. Ya, ini dia. eh Kalau Ibu kan terkait dengan fracture story ya, ada yang memang sedikit yang dimodifikasi. Cuman kalau di kebetulan saya memang ada cerita aslinya eh, untuk me- sebelumnya ya pertama itu ada pasti kasih gambar dulu lalu ada pertanyaan pemantik misalnya. Nampaknya ke mute Pak Karyadi, mic-nya suaranya hilang.
Ya, eh, mungkin sama ya Bu ya, di sini terkait dengan pemantik, saya akan mengajarkan anak-anak saya itu tentang vocabulary dan listening. Vocabulary dan listening. Di sini fokusnya adalah skillnya listening, tapi sebelumnya saya akan memberikan mereka itu kosakata atau modal kata-kata yang nanti akan didengarkan. Nah, biasanya saya dengan menggunakan Quizlet, mereka nanti mencocokkan definisi match the words with the meaning below. Misalkan mereka recounted nanti sebelum masuk ke sini mereka sudah tahu apa aja terjemahannya. Kadang-kadang mereka nggak tahu apa sih recounted atau apakah sih legend seperti itu. Lalu ini modal mereka, tapi saya Termute lagi sepertinya Pak Karyadi. Oke. Ya, sepertinya Pak Karyadi terlempar ini ya Bu Dwi, mungkin jaringan. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Oke. iya mohon maaf, Ya, Ibu ya, itu apa namanya terpental. ya, oke. Eh, Ya, baik. ya. Silakan langsung saja mungkin Pak. Iya, jadi Dipersingkatkan. jadi langsung sebentar. Eh ya, jadi langsung ke maksudnya sebentar Ibu. Oke, ya. Jadi mereka nanti akan mengetahui pada saat itu mereka akan melengkapi kalimatnya yang di itu, lalu mereka akan listening, dan di situ nanti ada title, setting, characters, problem, solution, itu ada nanti mereka listening. Jadi terkait dengan TV talk show. Lalu mereka akan grouping, lalu diskusikannya, dan mereka akhirnya adalah mereka harus memberikan secara lisan dengan apa yang diperdengarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri seperti itu yang didengarkan, tapi dengan menggunakan kata-kata sendiri seperti itu tujuannya untuk listening. Dan itu itu ya itu terkait dengan Pak Dikit, kalau misalkan memang apa kadang anak sulit, jadi kosakatanya misalkan itu kasih kosakata yang ada di dalam teks tersebut yang mereka mungkin yang kurang tahu gitu ya, oh saya nggak ngerti gitu. Jadi supaya mereka pada saat nanti mendengarkan, oh sudah tahu, oh ini loh seperti ini, seperti itu, dan ada beberapa pertanyaan atau seperti itu. Ya, itu saja Ibu, Bu Dwi dan Pak Diki, mungkin sharingnya. Menurut Ibu bagaimana ini? Mungkin apa yang memang mohon mungkin masukannya Ibu. Oke, Ya, ya terima kasih itu Pak saja. Karyadi. Silakan Ya, ditanggapi Bu Dwi. Ini ada kiat lain ya dari Ya, betul. Pak Karyadi, luar biasa. Silakan Bu Dwi. Baik, mantap Ibu. Ini makanya disebut kelas kreatif ya. Dan tadi saya katakan bahwa modul ajar itu sebagai inspirasi gitu ya. Karena memang kita sudah banyak bisa berinovasi, berkreasi sesuai dengan tantangan yang kita hadapi gitu. Bagaimana tantangan itu kemudian menjadi peluang gitu. Oh, kalau siswanya pakai masih kurang, berarti pakai cara ini gitu ya. Ada inspirasi lagi ternyata dari Pak Karyadi dengan cara matching yang menggunakan Quizlet gitu. Bisa digunakan. Jadi gunakan yang bisa kita gunakan saat ini gitu, lakukan yang bisa kita lakukan saat ini, mudah-mudahan menjadi sebagian dari solusi gitu. Tidak akan selesai semuanya dalam satu waktu, tapi akan menjadi sebagian dari solusi. Itu yang bisa kami janjikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karyadi. Mohon maaf, Pak Karyadi dari mana ya Pak? Ngajar di mana Pak? ya. Saya dari Kabupaten Bekasi ngajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Oke, terima Bonlap. kasih. Ya, makasih Iya, Pak Karyadi. iya, Kita sudah dapat dua sama-sama. ide Makasih Ibu untuk Dwi. Ya, listening ya malam ini ya Bapak Ibu. Keren sekali Pak Karyadi, kata Pak Alhuda. Baik, saya kembali ke kolom chat tadi yang tertinggal pertanyaan dari Pak Haryadi tadi ya Bu Dwi.
ini karena fractured story, jadi kalau tidak salah tadi di endingnya siswa diberikan sedikit keleluasaan begitu ya Bu ya untuk membuat ending cerita versi mereka, ending versi Gen Z begitu mungkin ya Bu ya. Jadi Malin Kundang tidak seperti itu lagi. Kebetulan Malin Kundang ini cerita dari daerah saya ini Bu Dwi, luar biasa. Jadi terinspirasi juga. Jadi bukan konvensional lagi ya ending ceritanya begitu, dan ini menarik bagi siswa remaja kita di SMA. Nah, gimana dengan ininya kata beliau Bu Dwi? Gimana moral lessonnya? Gimana cara menanamkannya ke siswa kalau mereka diberikan keleluasaan untuk mengganti ending gitu kira-kira. Silakan Bu Dwi. Ya, ini concern kita bersama ya. Maksudnya menjadi perhatian kita bersama ketika karakter menjadi hal yang penting, tapi juga hal yang genting gitu ya untuk saat ini gitu. Apalagi kita mengajar remaja gitu ya. Makanya ditekankan profil pelajar Pancasila. Cerita menarik ketika saya mengajarkan fracture story gitu. Sebelum menjadikannya modul, sebelum menuliskannya dalam buku, saya sudah mengajarkannya lebih dulu gitu. Karena itu tadi awalnya dari fractured fairy tales gitu ya. Kenapa sih Cinderella itu harus kehilangan slippersnya? Kenapa tengah malam harus berubah, magicnya harus hilang semua? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu yang menggugah saya. Kenapa saya tidak mengajarkan ini di kelas gitu, di kelas karena waktu itu ada di sekolah kami itu kelas khusus sastra gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyerahkan kebebasan kepada siswa, endingnya diserahkan kepada mereka. Percaya Bapak Ibu, mereka bisa membuat ending yang luar biasa dan lebih bermoral. Ada moral value yang bisa mereka pahami sesuai dengan generasi Z yang kita ajarkan sekarang ini. Saya sampai merinding ketika lagi-lagi itu Malin Kundang dari daerah Ibu ya Bu ya gitu. Ketika membahas Malin Kundang ini gitu ya, ada beberapa siswa itu. Coba kalian lebih suka versi yang mana? Yang tradisional atau yang fractured-nya? Ada yang bilang, saya suka fractured-nya karena lucu. Kok bisa dia Malin Kundangannya jadi penyanyi dangdut gitu kan ya. Ada juga yang, Bu, saya nggak suka kalau yang fractured. Kenapa? Ibunya pemaaf banget. Nggak make sense deh ada orang pemaaf seperti itu sekarang ini. Itu menjadi perbincangan diskusi yang luar biasa yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Critical thinking-nya, moral lesson-nya, itu nanti akan kita tarik kesimpulannya ketika kita berdiskusi dengan siswa. Percaya deh, berikan kepercayaan, berikan akhir ceritanya kepada siswa kita. Mereka nggak akan neko-neko yang seperti apa jauhnya. Kalaupun mereka jauh, kita akan kembalikan di sesi diskusi Bapak Ibu ya. Jadi cerita sudah dibuat itu bukan akhir, karena nanti cerita ini akan dibahas, Ada sesi refleksi, nah di situ akan rame lagi Bapak Ibu nanti seperti apa endingnya, nanti seperti apa moral lesson yang akan kita tarik bersama-sama dari berbagai macam cerita yang ingin mereka ubah endingnya. Betapa nanti mereka terinspirasi. Miss, we can write our own story, yes, but the most important is your own life story. Saya bilang gitu. Kamu bisa mengubah cerita hidupmu sendiri dan mulai dari sini. Jadi kalau kamu punya impian, punya apa, tulislah di situ gitu. Jadi memang kemana-mana, tapi karena pertanyaannya ke situ Bapak Ibu, membentuk karakter itu satu dengan memberikan kepercayaan, tidak dikekang mereka. Mereka itu punya potensi yang sangat luar biasa. Nanti barangkali Bu Eci nih mau ngasih testimoni murid-muridnya seperti apa menggunakan modul ajar ini atau buku teks utama ini kelas 10, karena sudah banyak testimoni yang juga masuk ke saya, ke emailnya Bapak Ibu berkenaan dengan penggunaan modul ajar dan buku teks utama ini seperti apa. Jadi Pak Haryadi, jangan khawatir, ending cerita dikembalikan ke siswa, betul, nanti kita sama-sama buat refleksinya. Kalau ada yang endingnya jauh sekali, kita akan hadirkan itu di refleksi. Apakah akhir seperti ini yang kita harapkan, atau akhir yang seperti apa yang memang bisa berterima sesuai dengan karakter yang harus kita miliki sebagai manusia Pancasila, seperti itu ya. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Dwi. Jadi begitu ya Pak Aryadi, dengan berikan sentuhan-sentuhan twist di ceritanya, sepertinya Ibu ya, mungkin memberikan guidance dulu ya. Maksudnya jadi nggak terlalu ini kata Bu Dwi tadi didiskusikan lagi nanti ceritanya, jadi bukan dibiarkan begitu saja. Nanti kalau seandainya ada deviasi-deviasi kecil dalam soal moral, nah nanti bisa kita diskusikan dan kita luruskan lagi bersama-sama. So no worries begitu ya Bu No worries, Dwi. tidak cerita sudah selesai ditulis, bukan berarti Ya, akhir dari pembelajaran. Walaupun memang betul. tujuan pembelajarannya sudah tercapai, tapi ada sesi refleksi, Iya, jangan khawatir Bapak oke, Ibu. Makanya kita baik. harus mulai bisa reflective teaching, dialogic Ya, teaching, harus kita ini. oke, baik.
Jadi begitu ya Bapak Ibu, mari kita coba. Nah ini something new ya, mari kita coba pembaruan-pembaruan seperti ini, mungkin akan lebih bervariasi dan lebih menarik untuk di kelas-kelas pembelajaran kita. Oke, sepertinya mungkin bisa satu ini lagi ya, mungkin satu pertanyaan lagi. Nah ini dari Bu Eci nih. Bu Eci, Ibu Suningsih, beliau Iya, seperti yang disampaikan tadi, salah seorang juga penulis buku teks utama bahasa iya, Inggris kelas 11 ya Bu Eci ya, iya, dari iya, Kemendikbudristek Bu dan juga Marjani. ya penulis modul ajar. Mari kita dengarkan mungkin testimoni atau kiat-kiat lagi yang akan memperkaya kasana kita pada malam ini. Silakan Bu Iya, Eci. iya. Menarik sekali tadi karena nama saya di ditoel gitu ya. Jadi saya itu semangat untuk ini, untuk Sensitif memberikan banget ya kalau soal argumen. toel menoel ya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu betul-betul ya menggunakan buku teks utama dari kelas 10 sampai saya meminta siswa saya memfotokan kelas 11 gitu ya. Dan memang sekolah saya juga menggunakan yang eee, kelas 11 tingkat lanjutnya gitu ya. Jadi, memang, menarik gitu Bapak Ibu bahasa Inggris wajib di kelas 10 dan kelas 11 ini. Ketika saya menggunakan yang kelas 10 itu betul-betul, communicative approach-nya itu maksimal gitu ya. Tetapi ketika saya menggunakan di kelas 11 itu saya menggunakan, GPA gitu. Jadi tapi memang ujungnya, tujuannya ke kompetensi Bapak Ibu, dan luar biasa rekan-rekan penulis saya itu dengan penuh kreativitasnya ya, saya nyaman sekali gitu menggunakan, kedua buku itu karena saya ngajar di 2 jenjang. Spesifik di kelas 10 Bapak Ibu. Nah, modul ajarnya juga saya suka ya, Fractured Stories ini juga membuka keleluasaan gitu kita. Karena kadang, curiosity itu juga, bukan curiosity kills you, bukan ya, tapi curiosity kan attract students' attention gitu kan ya. Nah, saya suka karena, siswa itu, tidak suka yang monoton, jadi ini betul-betul student centered. Nah, materi materi di modul ajar ini saya suka, kreatif juga gitu ya, menarik juga, di buku teks utamanya juga tidak kalah, karena kan memang modul ajar ini mengacu TP buku teks utama kan, Bapak Ibu semuanya. Nah, di buku teks utamanya juga kan saya baru masuk nih di unit 1 nih ya, Bapak Ibu. Saya kan suka, memandu siswa gitu ya, untuk berbicara di kelas gitu, karena kan memang tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris sendiri kan untuk komunikatif sebetulnya, untuk, toleransi keberagaman sebetulnya, membangun percaya diri gitu kan ya, membangun percaya diri, terus kemudian bernalar kritisnya juga gitu ya, dan kreatif. Nah, saya melihat, di BTU ini yang kelas 10 dan di kelas-kelas yang lainnya, aduh saya mah bangga sama teman saya dari kelas 10 sampai kelas 12 deh, pokoknya Bapak Ibu. Nah, jadi di kelas 10 ini Bapak Ibu betul-betul, mendorong, siswanya untuk menjadi kreatif Bapak Ibu. Saya kan suka memberikan scaffolding-nya itu kan simple gitu ya, simple. Tetapi diberikan nyambung dengan scaffolding yang disajikan oleh buku ini, misalnya ketika menjelaskan seseorang gitu. Nah, itu tuh nyambung dan tanpa saya duga anak itu bisa menceritakannya dengan sangat, lancar gitu dan mereka merasa ketika mereka mampu menaklukkan tantangannya itu ada aha moments-nya, sama seperti mereka mampu, menebak, cerita lanjutannya. Jadi kayak itu kayak aha moments-nya gitu. Jadi sense of achievement itu betul-betul memotivasi siswa gitu ya Bapak Ibu semuanya. Sampai ketika saya meminta mereka menjelaskan hal lain, eee, beyond of my expectation tuh mereka bisa juga gitu. Jadi memang buku-buku yang, saya gunakan ini, buku ini ya, spesifik ke sini, meskipun buku yang lainnya juga memang aktif, based dengan menarik gitu, sama-sama menarik dan sama-sama luar biasa, tapi kan kita berbicaranya konteks ini juga sama menarik dan luar biasa. Siswa saya kelas 10 itu Bapak Ibu, zonasinya itu dari, siswa middle class low to middle class gitu ya. Nah, menggunakan modul ajar, modul saya baru BTU, awal-awal ya, tapi saya ngelihat modul ajarnya juga ini menarik sekali tadi dari paparannya. Nah, dari, chapter 1 yang saya udah ulangan nih Bapak Ibu, ulangannya unjuk kerja, berbicara gitu kan. Nah, itu, itu betul-betul
feeling-nya itu ke siswa itu jadi semangat gitu. Percaya dirinya terbangun, komunikatifnya juga iya, kreatifnya juga iya. Dan di kelas 11 juga bukunya saya juga gunakan, dengan hal yang sama, pendekatan genre based approach dan bahasa Inggris tingkat lanjutnya juga, dengan genre based approach itu juga menghasilkan hasil yang signifikan luar biasa. Ya seperti itu, terima kasih. Oke, luar biasa, Bu Suningsih. Terima kasih. Eh, ini testimoninya yang sudah menggunakan model ajar ini ya. Terima kasih Bu Suningsih, sangat menginspirasi ceritanya tadi. Kita juga masih punya satu penulis modul ajar lagi sebenarnya di sini Bapak Ibu, ada Ibu Lasma juga ya, ada Bu Lasma Dwina. Supaya lengkap kita dengar juga nih Bu Dwi testimoninya dari Bu Lasma tentang modul ajar yang ditulis oleh Bu Dwi. Silakan Bu Lasma, singkat saja. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman dan selamat bertemu lagi di kelas kreatif Indonesia. Terima kasih buat Bu Dwi ya. Modul ajarnya luar biasa, menyenangkan sampai saya juga terkagum-kagum mendengarkan, terutama moral value-nya itu Bu. Salah satunya yang saya ingat, Cinderella itu anak-anak bilang, untung ketemu pangeran, Mem. Kalau ketemu tukang sepatu, apes deh dia. Ya ampun, sampai kepikiran kayak gitu kata saya. Jadi you really open their mind ya. Benar-benar mereka punya jalur jalur berpikir yang di luar out of the box ya, dan uh, itu benar-benar membuat saya merasa bahwa apa yang diberikan oleh modul ajar ini uh, sesuatu yang terpakai dan luar biasa. Namun memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti target language, vocabulary, kemudian bantuan untuk structure mereka, lalu juga modal mereka dalam writing. Menurut saya, karena kelas saya menengah ke bawah, Bu, kadang-kadang mereka pakai bahasa Indonesia dulu, baru terjemahkan ke bahasa Inggris, which is sometimes difficult ya to understand ya, karena kata saya, nah culture-nya nggak sama, dan itu adalah salah satu masalah yang harus saya hadapi di lapangan. Itu saja, saya kira. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Lasma. Jadi mereka pikirnya itu sudah beyond our expectation begitu ya Bu ya. Hal-hal kreatif muncul dari siswa. Oke, terima kasih Bu Lasma. Eh, Ada satu lagi sebenarnya, tapi tadi sepertinya sudah dijawab oleh Bu Dwi ya tentang penggunaan bahasa Inggris nih dalam pembelajaran. Sudah tadi ya Bu Dwi. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup pertemuan yang luar biasa malam ini yang betul-betul mencerahkan, Bapak Ibu untuk lebih lanjutnya silahkan menggunakan modul ajar yang ditulis oleh eh, Bapak Ibu luar biasa kalau di IKM ini. Nah, khusus untuk malam ini modul ajar dari Ibu Dwi Haryati. Seperti yang disampaikan Pak Dadan tadi, minggu depan kita akan bedah lagi modul ajar yang lainnya. Jadi komplit ya Bapak Ibu, betul-betul dipersiapkan ketika kita masuk ke ruang kelas masing-masing. Oke, silakan Bu Dwi memberikan closing statement-nya kepada kita semuanya malam ini agar teman-teman bisa lebih termotivasi dan terinspirasi lagi oleh modul ajar yang digunakan sebagai salah satu bahan ajar ya Bapak Ibu. Silakan Bu Dwi. Baik, sebenarnya dengan hadir di sini saya lebih banyak terinspirasi nih dari teman-teman yang masih rutin belajar di malam Sabtu ya, luar biasa ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, tetap belajar untuk bisa mengajar lebih baik. Semangat! Iya, tetap belajar agar bisa mengajar lebih baik. Luar biasa sekali. Very touchy ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup pertemuan kita malam ini, ini masih ada yang bertanya nih, Ibu Rosnilawati. Untuk buku siswa Work Progress, apakah sudah ada audionya, Bu? Sudah ya, Bu Dwi ya? Audio ada tersedia Ya. di QR code, nanti bisa dipindai, tapi pastikan Bapak Ibu mengunduh versi yang terbaru, karena ada sedikit revisi. Jadi kan Ya. di CB itu
Sempat Sini. ditarik ya, sempat ditarik, tapi sekarang sudah diunggah lagi. Insya Allah di situ sudah bisa masuk, ada audionya di QR code. Oke, itu Mudah-mudahan audio bisa diunggah. Ya, versi mudah-mudahan terbaru bisa. ya. Ya, mudah-mudahan bisa diunggah. Iya, baiklah. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Eh, saya ke Pak Dadan dulu. Apakah beliau masih hadir bersama kita? Halo, Pak Dadan. Halo Bu Jenny. Oke, kita foto-foto dulu nih Pak Dadan. Luar biasa tadi Pak Dadan. Oke. Oke, Silakan Ibu dan Bapak boleh menyalakan kameranya. silakan Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk memfoto halaman masing-masing ya. Nanti boleh dikirim Ya. ke admin yang ada di WA Group. Nanti kita bisa kompilasi bersama. Bu Citra, kita tidak ada daftar hadir. Iya. Oke. Kita Saya mulai ya. foto ya. Saya halaman pertama, nanti teman yang lain boleh foto halaman yang kedua. Silakan boleh diberikan senyum terbaiknya di jam 20.19 Ibu dan Bapak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Jenny. Ya. Sudah Pak Dadan? Sudah. Oke, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah akhir dari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul menginspirasi banyak guru-guru di Indonesia. Masih ada 101 yang bertahan sampai pukul 20.21 pada dan luar biasa semangat belajarnya kata Bu Dwi tadi. Baik Bapak Ibu, inilah akhir perjumpaan kita. Tetap semangat seperti yang disampaikan tadi, belajar terus untuk mengajar, begitu ya Bu ya? Oke, baik Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas hal-hal yang menginspirasi malam ini. Tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Bu Terima Dwi, Pak kasih. Dadan, Terima kasih. Bu Marjeni semuanya. Terima kasih Pak Diki, Bapak Ibu. Kasih. Terima kasih Bu Dwi, Bu Jenny, terima kasih. Sama Pak Dadan. Terima kasih Bu Dwi. Atur nuhun, luar biasa. Izin Lis. Terima kasih Kak Ici. Makasih luar biasa Bu Jenny, Bu Dwi.